Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua berada dalam suasana hati yang baik dan beraktivitas hari ini berjalan lancar. Dan seperti biasa di sore hari ini kita kembali ke dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan karena alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini, mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun dalam keadaan kita ditimpa musibah, tetap kita semangat, tegar, kuat. Semua akan diberikan Allah jalan keluar. Oke, Ustaz. Dan boleh tahu itu Ustaz, tema kita di sore hari ini apa Ustaz? Kita akan beritahu karena dia tidak punya tahu. Tema kita pada saat ini adalah penyebab bencana. Oke Ustaz. Jadi ya, karena baik tanpa berpanjang kata lagi, mungkin kepada Ustaz langsung dipersilakan menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar atau pemirsa kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Tata. Mudah-mudahan kita semua bisa tertata dan teratur untuk lebih menjalani hidup ini mengikuti oleh Sang Maha Pengatur. Mudah-mudahan segala usaha dan upaya kita pun terukur, dan insya Allah hidup kita pun akan makmur. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segala sesuatu. Dialah yang Maha berkuasa, Dialah yang Maha agung. Dengan kudrat dan irodatnya lah semua ini berjalan, apapun yang terjadi alam semesta ini. Tentu kita selaku hambanya yang berusaha menjadikan diri hamba yang beriman, hanya kepadanya lah kita berserah diri, hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuk kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu golongan para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para pejuang-pejuang membela kebenaran, dan hamba-hamba yang soleh yang menggunakan segala waktu, fasilitas kehidupannya untuk kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan telah memberikan kepada kita segala aturan dan memberikan contoh teladan yang baik kepada kita, bagaimana kita berbuat, berkata dan bersikap dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua
selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan amal solehah, amal ibadatnya dalam kehidupan, sehingga nanti kita diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya di hari kiamat nanti, apalagi di alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2025 yang lewat terjadi bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. 50 kabupaten kota yang terdampak. Pemicu utama adalah cuaca ekstrim akibat sistem siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan bibit siklon 95B di Selat Malaka, sehingga curah hujan datang dengan curah hujan yang banyak disertai angin, maka terjadilah banjir yang sangat besar. Sampai hari ini kita lihat dari data Badan Penanggulangan Bencana BNPB mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 659 orang yang menjadi korban, 2.600 orang yang luka-luka, dan terdampak 2,2 juta jiwa. Dan kita lihat betapa banyak yang rusak, hancur rumah-rumah penduduk, itu juga kebun, sawah, dan itu juga jalan penghubung, dan itu juga mengakibatkan kepada dampak ekonomi di 3 provinsi ini. Dan kita lihat berbagai media dan bahkan saudaraku yang langsung ke tempat bencana, begitu dahsyatnya bencana itu. Dan masih banyak saudara kita yang belum ditemukan. Oleh karena itu, kita dari Kementerian Agama menyampaikan ikut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, kaum kerabat kita di 3 provinsi ini, khususnya yang ada di Sumatera Utara ini, apalagi kita yang ada di sekitar kota Pesidempuan yang kena, juga di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Itu juga di saudara kita di Madinah sekitar. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran, dan kepada yang meninggal dunia mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ditempatkan di tempat yang terpuji. Mudah-mudahan mereka termasuk yang digolongkan yang mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga juga, seluruh keluarga berikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan musibah ini adalah jalan Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bagi kita
yang diberikan Allah keselamatan, mudah-mudahan ini adalah sebagai teguran kepada kita semua untuk kita lebih berhati-hati di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan bencana ini cepat pulih. Dan kita lihat bagaimana dampak daripada bencana ini. Dengan terputusnya jalan penghubung, khususnya kita di kota Perselingkuhan, juga di Medan, di Tapanuli Tengah dan Sibolga, kita lihat terjadinya yaitu langkahnya minyak BBM, sehingga pemandangan pada saat ini kita lihat siang dan malam itu banyaknya antrian mengisi minyak di seluruh SPBU, khususnya kita di kota Perselingkuhan ini. Mudah-mudahan ini pun kita berharap cepat dapat ditanggulangi oleh pemerintah langkahnya minyak BBM ini. Dan tentu juga kita rasakan masyarakat harga minyak yang sangat pahit. Harga minyak sangat pahit, capot. Karena mereka pun sudah berjuang, berkorban berjam-jam untuk antrian untuk mendapatkan itu. Tentu hal yang wajarlah dinaikkan harganya sedikit. Oleh karena itu, kepada kita semua, dari Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang terjadi ini mari kita ambil pelajaran. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dengan orang lain. Dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pelajaran dengan dirinya. Apa yang terjadi kepada orang lain itu jadi pelajaran kepada kita. Mari kita semua mengambil iktibar dan pelajaran apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa lebih hati-hati, waspada, dan lebih bisa menjaga diri, sehingga kita tidak terlibat dalam kemaksiatan dan berbagai dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga kita kebaikan demi kebaikan bisa kita tebarkan dan bisa kita lakukan setiap saat, sehingga bentuk kesalahan dapat kita hindarkan, dan kita pun mudah-mudahan dan segala bentuk kesusahan dan kesedihan bisa kita lupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, kepadanya lah kita tunduk dan patuh dalam kehidupan ini. Kalaulah ada orang yang menimbun barang pada saat ini, termasuklah BBM, kami sampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidak boleh menimbun barang. Jika ia lakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang berdosa. Dan kalau ada yang menaikkan harga, apa hukumnya? Yang pertama, hukumnya haram jika membeli barang tersebut pada saat harga naik dan ia timbun agar harganya naik lebih tinggi lagi. Dan menaikkan harga itu, yang kedua, hukumnya boleh. Harga jual lebih tinggi daripada harga pembelian itu adalah logis, karena ada biaya operasional yang kita keluarkan, dan untuk mendapatkannya pun agak susah mendapatkannya. Dan kita lakukan penyimpanan barang itu untuk dijual, dan itu bagian daripada siasat dagang. Jadi menaikkan harga itu hukumnya boleh. Kemudian hukum menaikkan harga itu boleh jika seseorang pedagang membeli barang di saat harga murah.
lalu ia simpan untuk dijual, ternyata tidak habis semua barangnya. Dan tiba-tiba harga barang itu naik dan dijualnya lah barang itu sesuai dengan harga pasar pada saat itu. Itu hukumnya boleh, dengan catatan tidak boleh merugikan banyak orang, tidak boleh merusak harga pasar, dan barang itu juga dengan barang yang sama dijual oleh para pedagang lain. Itu hukumnya boleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah penyebab terjadinya bencana. Kenapa terjadi bencana? Itu jawabannya adalah akibat ulah perbuatan tangan manusia. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan itu semua adalah akibat ulah tangan manusia. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Jangan kita semua menyalahkan orang lain. Itu semua adalah karena salah kita bersama. Salah oknum para pejabat kita dan salah oknum para pengusaha kita yang tidak mempedulikan masa depan dengan kerakusan dan keserakahan mereka, melakukan penebangan hutan secara liar, sehingga terjadilah erosi, longsor, banjir besar. Itu akibat tangan manusia. Ditambah lagi oknum para pejabat yang menandatangani kebijakan-kebijakan yang tidak mempedulikan akibatnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepada kita semua, 3 elemen, baik ia oknum pejabat kita, oknum pengusaha kita, dan juga oknum masyarakat, ini haruslah saling kerjasama untuk kemaslahatan bersama, dan harus juga melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apabila datang musibah itu, tidak hanya yang melakukan kezaliman yang kena, tapi semua kita kena. Insyaallah kita juga setelah yang berikut ini. Ya baik rekan Raut, kita jeda dulu dengan beberapa iklan ya untuk Anda tetap bersama Tata di talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz. Di sore hari ini masih dalam program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini. Tentu saja kepada Ustadz dipersilahkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku di mana saja kita berada, kenapa terjadi banjir besar? Ada 2 sebab. Yang pertama, karena kezaliman manusia. Yang kedua, karena manusia berpaling dari syariat agama.
Yang pertama karena kezaliman manusia. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Berapa itu, Tata? 1000 kurang 50 tahun. Ya. 950 tahun. 950 tahun. Fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Maka mereka ditimpa banjir yang besar. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam riwayat Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Nuh alaihissalam Allah diangkat jadi nabi itu ketika usianya 40 tahun. Dan Nabi Nuh bersama kaumnya selama 950 tahun. Dan setelah terjadi banjir besar, diberikan Allah lagi umur kepada Nabi Nuh selama 60 tahun. Berarti dia hidup selama 1000 tahun, ya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di saat itu umatnya dalam melakukan berbagai kezaliman, maka Allah tegur mereka dan mengajak mereka dengan banjir besar. Banjir besarnya bukan banjir satu negara, dua negara, tapi banjir besar seluruh dunia. 40 hari 40 malam. Dan kemudian terdamparlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Karena kezaliman. Kezaliman manusia. Kalau manusia melakukan kezaliman, maka ketika datang musibah bala bencana, tidak hanya yang melakukan kezaliman, tapi semua orang yang diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga kena bencana. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Yang kedua, kenapa terjadi banjir besar? Karena manusia berpaling dari ajaran agama. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Sabah ayat 16. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum jannataini jawatai ukulin homtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Fa'aradu, tetapi mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Banjir yang besar yang kedua ini Allah timpahkan kepada kaum Sabah. Daerah mereka subur, tapi karena mereka berpaling dari ajaran agama, maka Allah timpahkan kepada mereka banjir yang besar, yang mengakibatkan kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidrin. Dari yang rasanya manis menjadi pahit, ditukar Allah. Yang subur menjadi padang pasir tandus setelah terjadi banjir besar itu.
Jadi karena dua penyebab inilah terjadi banjir besar. Mudah-mudahan yang terjadi di daerah kita banjir besar ini bukan karena diajab. Bukan karena diajab, tapi ini adalah teguran untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Teguran tidak hanya kepada masyarakat, tapi yang paling dominan tegurannya adalah kepada oknum pejabat dan oknum pengusaha kita untuk memikirkan masa depan. Dan ini juga adalah merupakan cara Allah menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian ada 5 dosa menyebabkan 5 bencana. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah menjelaskan ada 5 dosa menyebabkan 5 bencana. Dosa pertama, jikalau terjadi perbuatan-perbuatan keji dilakukan secara terang-terangan, terjadi homoseksual, LGBT, terjadi perzinahan secara terang-terangan. Banyak orang yang melakukan pacaran. Pacaran itu adalah perbuatan keji dan jalan yang salah. Apa bencana yang diberikan Allah? Kalau itu terjadi, tersebarlah wabah tawun, wabah penyakit yang tidak pernah terjadi di generasi sebelumnya. Timbullah wabah penyakit, wabah penyakit yang menular. Mungkin termasuklah corona. Yang kedua, dosa manusia yang mengurangi timbangan dan takaran. Para pengusaha pedagang kita yang tidak jujur, maka bencananya ada 3. Yang pertama, paceklik. Harga-harga bahan sangat tinggi, mencekik, yang mengakibatkan bencana yang kedua, susahnya kehidupan. Susahnya kehidupan sehingga harga diri manusia sangat rendah. Sehingga dalam pemilihan, berbagai tingkat pemilihan, mulai dari kepala desa, pemilihan kepala desa, pemilihan wali kota atau bupati, gubernur dan presiden, itu ada yang berbau uang saweran. uang saweran. Dipilih calon pemimpin kita bukan atas dasar kebaikan, kejujuran, kemampuan, tapi atas dasar uang sogokan, uang saweran. Sehingga muncullah bencana yang ketiga, penguasa-penguasa yang zalim. Yang ketiga, tidak menunaikan zakat. Bencananya yang datang adalah terjadi kemarau panjang, hujan tidak turun-turun. Kalaulah hujan turun, itu karena Allah kasihan kepada hewan. Kalaulah Allah tidak kasihan kepada hewan, maka hujan tidak akan turun-turun. Yang keempat, banyaknya umat manusia yang melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Termasuk banyak orang yang sudah meninggalkan ibadah. Bencana yang Allah berikan kepada mereka yang tidak lagi peduli dengan ibadahnya. Banyak orang yang tidak lagi sholat. Banyak orang yang tidak lagi peduli dengan puasanya. Tidak peduli dengan syariat ajaran agama. Maka Allah menjadikan musuh mereka orang-orang kafir yang berkuasa atas mereka dan mengambil sebagian milik mereka. Yang kelima,
kalau negara tidak berhukum dengan hukum kitabullah dan syariat Islam, maka yang muncul adalah bencananya terjadi permusuhan antar mereka. Kenapa sekarang pembunuhan makin sadis dengan cara mutilasi? Karena hukum kisos tidak dijalankan. Yang membunuh hukumannya di penjara tapi tidak bikin jerah dan tidak menimbulkan rasa takut kepada orang yang belum melakukannya. Kenapa makin banyak orang melakukan perselingkuhan, perzinahan? Karena hukum cambuk dan hukum rajam tidak ditegakkan. Sehingga orang tidak berpikir panjang untuk melakukan dosa besar itu. Seandainya hukum rajam itu ditegakkan, berpikir 7 kali keliling untuk orang melakukan perzinahan itu. Kenapa korupsi makin banyak? Karena hukum had, hukum potong tangan tidak dijalankan. Sehingga orang pun kalau hanya dipenjara karena banyaknya uang yang korupsinya, ternyata oknum-oknum penegak hukum kita ternyata bisa dibayar. Hukum penjara bisa dikurangi, bahkan bebas. Karena hukum had, hukum potong tangan tidak tegakkan, sehingga tidak menimbulkan rasa jerah. Tindak kriminalitas makin meningkat. Inilah penyebab bencana. Oleh karena itu, karena negara tidak berdasarkan syariat agama, mudahlah manusia diadu domba, dipecah belah, timbul permusuhan-permusuhan di masyarakat kita. Akibat daripada pilkada dan juga pilpres, sampai sekarang masih banyak akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Timbul kelompok-kelompok yang menyebabkan permusuhan di antara mereka. Marpihak di satu desa itu karena pautannya tidak menang. Ternyata calon-calon pemimpin kita tidak siap kalah, hanya siap menang. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmizi dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika umatku melakukan 15 perangai kebiasaan, wajiblah turun bala bencana itu bila harta negara hanya beredar di tangan orang-orang kaya, amanah dihianati, zakat tidak ditunaikan, seseorang terlalu patuh kepada istrinya. Banyak sekarang suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. Durhaka kepada ibunya, mengikuti kemauan kawan, menentang ayah, hiruk pikuk terjadi di dalam masjid. Masjid tidak lagi tempat ibadah, tapi tempat, bisa jadi tempat membunuh, seperti yang terjadi di salah satu masjid di dekat kita. Yang memimpin kaum adalah orang yang paling jahat. Seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Minuman keras merajalela, memakai pakaian sutra, wanita hanya dijadikan sebagai penghibur. Orang suka melaknat orang-orang yang terdahulu. Ketika itu hati-hatilah ketika datangnya angin merah atau penyakit merubah muka atau terjadi gempa bumi. 15 dosa ini menyebabkan banyaknya
atau turunnya bala bencana. Insyaallah kita juga selek nomor ini. Baik, Tarawih kita jeda dulu ini dengan iklan ya. Jadi Tarawih tetap bersama Tata di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, dan kita memasuki segmen terakhir dalam talk show di sore hari ini. Dan terima kasih yang masih setia mendengarkan hingga saat ini, dan mungkin dipersilakan kepada Ustaz menyampaikan tausiahnya kembali. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Air itu ada dua tujuan diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Tujuan pertama membawa berkah. Tujuan yang kedua membawa musibah. Membawa berkah dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka." Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air yang berkah, banyak manfaat. Fa'ambatsna bihi jannati habbal hasida. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dengan air itu Allah hidupkan tanah yang mati. Dengan air itu Allah memberikan kepada kita air sumber kehidupan. Dan air itu juga membawa musibah, seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14, dan juga Al-Quran surah Saba ayat 16. Itu jelas tujuan daripada air itu membawa musibah. Nauzubillah min dzalik. Sebagai kesimpulan dari ceramah kita ini, penyebab bencana itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah sunnatullah, hukum alam. Kalau kita tidak mampu berteman dengan alam, maka alam akan menghanguskan kita. Yang kedua, akibat dari perbuatan manusia, perbuatan dosa manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan. Mudah-mudahan dua penyebab ini secara umum dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah murka kepada kita, mudah-mudahan itu dapat kita hindarkan, dan mudah-mudahan kepada yang ditimpa musibah daripada Allah kesabaran dan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup kami sampaikan beberapa pantun sebagai air sungai meluap ke dataran, hanyut sawah hingga perkampungan. Jika bencana datang bergantian, mari muhasabah diri dan tingkatkan keimanan. Yang kedua, gunung tinggi diselimuti kabut, tiba-tiba bumi terasa bergetar. Dalam musibah jangan mengadu takut, tetapi tetap sabar, Allah selalu mendengar. Angin puting beliung menerjang desa, atap rumah berterbangan ke langit. Musibah berat jangan dihadapi sendiri saja. Mari kita bersatu untuk membantu membawa maslahat, dan mari kita semua tetap semangat untuk bangkit. Demikian, wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan tahu, tak terasa kita sudah berada di penghujung talk show di sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz sudah memberikan penjelasan dan wawasan yang sangat penting mengenai penyebab bencana ya. Dan semoga informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga lingkungan, meningkatkan kehati-hatian, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Dan terima kasih juga untuk rekan Rau yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Tetap jaga keselamatan diri dan keluarga, apalagi di musim cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. Dan saya Tata pamit undur diri. Kita bertemu kembali
kembali di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.